Ya Udin yuk, Eke mau coba ya say, sambil nunggang-nunggang. Mari diumbar. Iya, mari. Habis dong ludes, lihat dong. Ini pasti konten gua kali ini heboh nih. Rendah kolesterol, jadi nggak usah takut. Nggak usah tekotek, nggak usah takut. Oh nggak usah takut, tekotek, tekotek ame-ame. Iya tekotek, anak ayam turun. Tekotek. Saking lu suka ngerumpi apa ya? Jadi lu bikin bahasa-bahasa gaul. Bahasa gaul. Supaya lu ngerumpin orang Nggak. orang nggak ada yang tahu gitu ya. Emberan. Tapi gimana ceritanya sih? Gue main lenong. Gila kali lu ye. Masa gue main lenong say? Kan gue model. Hai, Akika Dewi Sertian. Sekarang Eke ada di kafenya Mbak Jenny Rahman. Kafe di rumah kita di Jalan Surabaya nomor 26. Jadi sambil nunggu Mbak Jenny-nya dateng, Akika mau Makassar Shanghai dulang, makan siang dulu. Mau nyobain menu makanan di Sindang say. Akika Udin order sate domba lemak. Ya, jadi pakai lemaknya nih katanya say, katanya endol. Ntar kita cobain. Terus tongseng, terus sop tulang iga. Tulang iga kan beneran cocok. Ya Udin yuk, Eke mau coba ya say, sambil nunggang-nunggang. Mari diumbar. Iya, mari. Kita cobain dulu sate dombanya nih. Kelihatannya cocok. Bagaimana rasanya? Gimana sih? Andolita. Endang gurih-gurih dang tutakar baling-baling. Artinya enjol. Satenya Ih, kok ngajak-ngajak aku? Gimana? Indang. Halo. Jadi Elman, coba perkenalkan diri. Halo, nama aku Elman, biasa dipanggil Novia Kolopaki. Elman jadi ini partner Eke Yes. di Delman Golf. Yes. Kita lagi nungguin, yuk. Kita lagi nungguin Mbak Jenny. Yes. Pindahin Jo. Tadi mamaku bilang, kamu mau syuting sama Desa, katanya gitu. Pasti ini deh penggemarnya. Iya, terus udah gitu katanya saking penggemarnya dia katanya dulu pernah ke rumahnya dia di Jalan Wijaya katanya gitu. Aku Tuh. bilang Nora ya gue kata dia gitu. Iya, lu sekarang Nora. Tuh kan, jadi kita udah dateng ya, sambil nunggu Mbak Yeninya kita mau nyobain. Yes. Tadi Eke udah nyobain, ini cobain sate domba. Oh wow, Pakai iya lemak. nanti ya. Iya. Terus ini teksturnya lembut banget. Yes. Ya kan? Iya. Ada lemaknya nih, coba lemaknya. Endul. Meleduk, endul. Enak banget, Endul. Bener serius, nggak bohong. Mbak Yeni enak banget sate dombanya, Eke doyan banget di Sindang. Dagingnya empuk, nggak ada bau-bau macem-macem, renyah, pokoknya endol deh. Ya Udin, Eke Makassar dulu ya. Iya say, makan say. Iya, aku pesen dulu ya nih. Iya. Cobain sopnya. Oh ya, sopnya belum sopnya. Aduh bener deh. Ini nih kalau doyan makanan rumah ya, ini endol banget. Ya cobain dong say. Ambil sendok. Iya. Pakai sendok. Endol deh. Mbak Yeni enak banget pokoknya. Jadi mampir-mampir deh ke Sindang Desa. Eka nggak bohong ya. Cocok. Dan tempatnya di Menteng ya, jadi di Menteng. tengah kota. Tengah Say. Jadi kota. bisa langsung aja kalau mamanya habis dari kerjaan kalian di daerah sini bisa langsung ke Sindang ya, ngaprok bareng teman. Terus Makassar. Say. Ini tulang iga tadi aku udah cobain endol. Karena Eka mau cobain tongsengnya. Terus dari mana sih kan rapi banget? Tongseng, Eka coba. Gimana? Nasi goreng domba. Nasi goreng domba, endol. Tongseng endol. Ya gimana deh? Semua endol pokoknya. Bener kan? Pokoknya rasanya pas, semuanya pas Dagingnya rasanya. lembut. Dagingnya lembut. Kuahnya Apalagi?
Gimana deh? Kuah tongsengnya gua nendang say. Nendang. Bener deh. Nggak bohong. Mesti mampir, mesti nyobain. Yuk. Tuh lihat tuh, sampai gua angkat begini loh mangkoknya saking nafsunya. Andol. Makan ya. Assalamualaikum. Mbak Deni, aku makan. Iya dong, iya dong. Oke. Ya, Elvan, itu anakku kan, itu asistenku. Ini Elman. Elman tuh. Elman ini partnerku untuk Ngobrol, talk show. Oke, jadi ntar kita di tempat tuh di YouTube tuh ngobrolnya bertiga. Alex. Oke, selamat makan dulu ya. Iya. Dan selesai dulu makannya. Ya, enggak. Gilirannya sekarang. Eke udah nyobain tadi sate domba lemak. Ya Allah, tongseng, sop iga, cocok. Aduh, alhamdulillah. Habis dong, ludes, lihat dong. Ini pasti konten gua kali ini heboh nih. Bentar ya. Iya. Saya terusin dulu makannya. Ya, oke. Habis dong, udah lihat belum sih? Coba diambil, di shoot. Iya. Ya, Hafsah, say. Sampai kuah-kuahnya masih mau garis. Kuahnya mau garis loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Yeni Rahma, masih setia untuk mengikuti YouTube Yeni Rahma. Kali ini aku kedatangan sahabat lama banget dan gaul banget dan terkenal dengan bahasa-bahasa gaulnya. Ada yang mau belajar nggak? Aku panggil Debbie Sayartia. Mbak Yeni. Sayang, terima kasih udah nyampe di sini. Iya dong. Ini tuh restoran, namanya di rumah kita. Di rumah kita. Udah nyoba belum makanannya? Udin, tadi waktu Eke baru dateng, Eke langsung makan. Makassar Shanghai, makan siang. Oh, Makassar Shanghai. Emberan, pakai sate domba yang pakai lemak. Oh, yang pakai lemak, celup lemak. Celup lemak. Enaknya Terus tuh, kesukaan gue tuh. tongseng. Iya, aduh. Sama sop iga. Cocok. Gue tuh hari-hari makan di sini. Ya, endol ya. Suka banget. Dan domba itu kan lebih sehat ya sebenarnya ya. Dan rendah kolesterol. Jadi nggak usah takut. Nggak usah tek-kotek, nggak usah takut. Oh, nggak usah takut, tekotek ame-ame. Iya, tek-kotek anak ayam turun. Tekotek. Seng, aduh lama banget kita tahunan ya. Tahunan. Pandemi aja udah 2 tahun. Ember, sebelumnya lagi kita juga jarang ketemu. Ada kali ya 10 tahunan lebih kali ya. Adin nggak pernah ketemu, tapi bersyukur ya kita sehat selalu. Alhamdulillah, dan tidak berubah loh. Ember, Tetap amin. lincah. Amin. Centil. Amin. Aduh, gue suka banget sama Debbie. Aduh. Say, itu gimana sih? Gue tuh sekarang jadi inget lu tuh di samping Lenong Rumpi ya. Saking lu suka ngerumpi apa ya? Jadi lu bikin bahasa-bahasa gaul. Bahasa gaul. Supaya lu ngerumpin orang, orang nggak ada yang tahu gitu ya. Emberan. Tapi gimana ceritanya sih lu bisa mulai bikin bahasa-bahasa itu gitu? Bahasa itu. Jadi awalnya itu sebenarnya bahasa itu beredarnya di salon. Oh, di salon. Di salon, say. Jadi kalau biasa kita lagi nyalon gitu terus mau ngomongin orang, kita pakai bahasa-bahasa begitu, say. Salonnya di Jakarta apa di Medan nih? Di Jakarta. Karena gue baca-baca nih akhirnya tuh bahasa ya diterbangin ya dari Medan ke Jakarta. Awalnya emang di Medan. Awalnya di Medan ya? Di Medan. Apa bencesnya banyak di Medan, say? Iya, pokoknya itu ya Allah. bahasa rahasianya kaum transseksual. Oh gitu. Gitu. Jadi Eke waktu itu show kebetulan kita Lenong Rumpi, waktu itu masih Lenong Rumpi nih. Show ke Medan, akhirnya jadi berteman dan ngobrol sama mereka-mereka. Mau nggak mau akhirnya kita jadi ikutan kan pakai bahasa gitu. Nah, akhirnya dibawalah ke Jakarta. Di Jakarta kita mulai ngobrolin gitu di salon. Ngobrolin orang nih kayaknya ya. Iya. Aduh, ngomongin Dadang Rumpi ya. Kan zaman dulu kan pasti gini kalau kita mau ngomongin orang kan dese gitu kan. Kan nggak mau ketahuan orangnya kan. Tapi itu juga dese itu sebenarnya gara-gara Eke suka ngobrol pakai bahasa Belanda.
Dese itu kan bahasa Belanda artinya dia. Iya. Iya kan, gitu. Jadi dese. Nah, itu dia. Ini dia nih organdanya begindang, say, gitu. Tapi kalau ngobrolin orang itu yang positif apa yang negatif sih, Say? Kalau yang positif kan nggak perlu pakai bahasa-bahasa gitu, biarin Iya. aja. Seneng kan yang diomongin kalau yang positif. Iya, Kecuali omongannya agak sedikit negatif. Iya. Jadi bahasanya nggak boleh orang tahu. Iya. Tapi sekarang tiba-tiba berkembang nih. Iya. Bahasa-bahasa gaul tuh berkembang di Berkembang. kalangan anak-anak muda. Sampai sekarang loh. Betul. Emak-emak juga ngerti loh. Ya gue dikit-dikit deh ya bahasa gaulnya ngerti gitu kan. Karena pengen dibilang kita bergaul loh, emak-emak gaul gitu kan. Nah itu tuh sampai lu bisa bikin buku ya, rumus-rumusnya lu bikin gitu kan. Jadi karena kebanyakan ngobrol pakai bahasa gaul, akhirnya banyak di luar lingkungan kita tuh yang menanyakan ini artinya apa sih, itu artinya apa sih gitu. Jadi kalau kita mau belajar bahasa gaul tuh bukan cuma karena kita mau ngomongin orang jelek ya, Say. Betul. Karena kan nggak boleh ya, Say. Betul. Dosa. Betul. Nah terus lu bikin buku tuh. Nah Udah nyetak berapa banyak nih buku? Jadi akhirnya waktu itu Eka kepikir untuk mendokumentasikan semua kosakatanya untuk memudahkan orang-orang yang pengen tahu mengenai bahasa gaul ini gitu. Jadi Eka susun tuh dari tahun 99. Tahun 99 Eka susun itunya bukunya. Setelah itu Eka menemui Bapak almarhum James Dananjaya. Waktu itu adalah dosen folklore ujaran rakyat di Fakultas Komunikasi UI, Universitas Indonesia. Jadi Eka menemui beliau, terus Eka menanyakan mengenai apa yang Eka udah bikin ini, malah beliau tuh mengatakan bahwa aduh, kamu ternyata udah bikin, padahal saya lagi suruh mahasiswa saya untuk menyusun itu. Gitu. Jadi resmi nih. Resmi. Legal nih. Legal. Tidak menyalahkan tata bahasa Indonesia. Sama sekali tidak, karena memang kan Indonesia itu kan beragam ya bahasanya ya. Bahasa dari berbagai suku ya, bahasa Jawa, Sunda, Padang dan lain sebagainya. Ini bahasa gaul. Bahasa gaul. Resmi. Jadi legal ya, legal. Jadi memang bahasa itu sendiri, linguistik itu sendiri sebenarnya dibagi dua. Formal, resmi, dan informal, tidak resmi. Oh gitu. Nah, bahasa yang resmi itu adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa tidak resmi itu adalah bahasa gaul termasuk di dalamnya. Karena bahasa gaul itu masuk di dalam kategori slang. Nah, slang pemain musik saya. slang jadi masuknya folklore. Gitu. Folklore itu artinya ujaran rakyat. Gitu. Jadi slang itu ujaran rakyat. Jadi dia masuk di segmen yang tidak resmi. Jadi sah-sah aja. Jadi kalau masih ada yang mengatakan bahwa bahasa gaul ini merusak bahasa Indonesia, enggak banget. Enggak ya? Enggak banget. Karena kita di dalam berbahasa Indonesia aja juga kadang-kadang salah loh. Iya, betul. Tambah lagi sekarang bahasa gaul betul. gitu loh. Dan selalu untuk hal-hal yang resmi selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dong. Iya. Kita menulis pidato juga mengenai dengan bahasa Indonesia. Nggak mungkin ada pidato dengan bahasa gaul. Banyak orang nggak ngerti loh. Nah, itu dia. Kalau mau belajar tuh butuh berapa lama sih, Say? Sebenarnya kalau butuh berapa lamanya tergantung pergaulan aktifnya kita menggunakannya. Jadi gitu. kita mesti masuk dulu paling enggak ya ke pergaulan begitu. itu ya, ke lingkungan itu ya. Sebenarnya nggak perlu harus bergaul ke lingkungan itu sih, karena setelah aku bukukan kan memang akhirnya pada yang ngerti. Buku. Sekarang lu nggak bawa bukunya buat gue? Bawa dong. Bawa. Tadi Eka mau kasih loh, padahal tadi Eka lupa. Nanti Eka kasih di Sindang. Iya dong. Adin tuh saya. Mana ada bukunya dong, tolong dong. Iya, biar yang ngikutin YouTube ini Rahman juga tahu kalau kita mau dibilang emak-emak bergaul nih ya. Beli deh nih buku ini nih. Ada kan saya di toko buku? Di Tokopedia saya sekarang. Di Tokopedia. Jadi sekarang di Tokopedia karena ya dulu waktu awal kemunculannya di tahun 2000 Eka edisi yang pertama Eka muncul itu ada di Gramedia atau di toko-toko buku. Oh gitu ya, ini nih. Namanya aja Kamus Gaul, saya. Kamus Gaul. Jadi kalau lu yang mau dibilang atau mau dicap emak-emak bergaul, mesti sedikit-sedikit bisa bahasa gaul. Ayo ya, Vera. Ya Allah.
Jadi ini sekarang karena Makasih nih saya buat gue nih. Iya dong buat Mbak Langsung Yeni. gue pelajarin bahasa gaul biar gue dibilang emak-emak bergaul. Jadi gitu, Jadi nggak Mbak. usah takut salah ya. Nggak usah takut salah, ngomong aja asal yang lawan bicara yang diajak ngomong ngerti apa yang kita bicarain. Makanya aku bakukan karena kalau terlalu banyak kita ganti-ganti juga akhirnya orang juga bingung. Ini yang mau diomongin apa nih sebenarnya gitu. Nah ini aku bakukan kosakatanya semuanya supaya orang paham. Lagi ngomong makanan, Makarena, Makassar gitu. Oh, Makarena itu makanan. Nah, makanan. Atau Makassar. Atau Makassar. Lapar berat, lapangan bola. Lapar berat. Gue inget itu sih. Lapar berat itu lapangan bola gitu. Tapi kalau cuma lapar aja, lepra. Penyakit say. Lepra. Aduh, aku lepra nih say gitu. Aduh, aku lapar nih say gitu. Gue kursus deh say. Elera. Kalau sekarang nih agak panjang dikit ya. Iya, iya. Gue tuh sayang sama lo karena lo tuh baik hati. Oh. Akika sayonara someday yay. Sayang tuh sayonara. Sayonara karena yay bayem. Bayem sayang. Bayem atik sibinya. Oh, Atisibinya. Baik hatinya. Oh, Bayem Atisibinya. Ember. Atisibi. Aduh, nama-nama penyanyi juga main lu pakai aja ya, Lah, say. Macita Muhtarik macet saya artinya. Tadi. Macita Muhtar kan menyenyong kan? Nah, artinya macet. Aduh saya Eke di jalinan kasih Macita Muhtar nih. Aduh saya aku di jalan macet nih gitu. Panjang ya kalau yang gue mau belajar gampang-gampang aja. Gampang-gampang aja ember. Terus apa lagi nih, say? Cus. Ini ya, datang aja kok bisa dataran gitu loh, say. Rumusnya adalah satu suku kata di depan kita pertahankan. Datang. Dataran. Dataran. Oh. Datang. Kan suku katanya dak. Belakangnya diganti. Dataran. Oh. Makan. Suku katanya mak. Makassar. Makarena. Laper. Lapangan bola. Lapar berat. Itu dia kenapa mesti pakai bola? Lapar berat itu kenapa jadi pakai bola? Ya kan kalau lapangan bola gede, berarti kita udah lapar Perut banget. tuh bola kali ya? Emberan, berarti kita udah lapar banget itu. Oh, Gitu. ya. Karena ini menyangkut urusan perut ya. Emberan, perucan. Perut tuh kan bulat ya, nggak mungkin kotak ya, saya. Emberan. Perut lu kotak apa perut gue yang kotak ya? Jadi itu jadi bola. Kan nggak ada perut kotak gitu ya, perut Emberan. masih bulat ya. Bulet. Mungkin lu terilhamin karena perut itu jadi bulat seperti bola. Lapangan bola gitu. Lapar. Lapar berat, lapangan bola gitu. Kalau berat, Brad Pitt. Brad Pitt. Lapangan tenis? Lapangan tenis boleh, kalau mau dipakai, mau gantinya lapangan bola boleh. Oh, Lapangan gitu. terbang juga boleh, Oh, kalau mau gitu. dipakai gitu. Kayaknya menarik juga sih ya. Kita kan kadang-kadang kan nggak mau ketinggalan zaman ya. Karena nih bahasa-bahasa gaul juga sampai hari ini pun masih dipakai nih. Betul. Sama emak-emak, sama anak-anak. Apalagi gua kalau ke salon ya saya, aduh rata-rata memang pada ngobrol-ngobrol kayak gitu. Iya. Jadi ini bahasa yang lu terilhami Iya. dari pergaulannya, diantaranya mereka lah ya. Iya, gitu iya. kan. Mereka tuh siapa? Ya agak sedikit melambai-melambai Iya, gitu kan. iya. Terus lu terbangin nih dari Medan ke Ke Jakarta. Jakarta. Sampai jadi buku-buku kamus gaul. Betul, supaya tidak segmented, makanya aku menggunakan bahasa yang umum aja yaitu Kama Sutra Gaul, Kama Sutra. kamus. Kamus tuh Kama Sutra. Emberan. Kama Sutra singkatan jadi Kamus. kamus. Oh, Iya. Kama Sutra. Kama Sutra itu kamus. Kalau Kabut Sutra Ungu, saya. Kabut Sutra Ungu belum Adin tuh, itu filmnya dulu ya, keinget tuh, Wah, iya kan? Bella. Bisa juga dibilang kabur deh. Iya. Dese Kabut Sutra Ungu, saya kabur dese. Jadi ini nih ya terilhaminnya di tahun berapa sih sebenarnya? Tahun sebenarnya Eke sering ngobrolnya itu tahun-tahun 94 95, tapi 94. terilhami untuk akhirnya menjadikan buku tahun 99. 1 tahun Eke menyusun itu. Tahun 2000 baru Eke launching edisi yang pertama. Oke. Ini edisi yang ketiga. Ini udah edisi yang ketiga. Edisi Litongga Laris manis, ketiga. Tay. Laris manis Udah banget. untung dong lu ya. Udah omsetnya udah oke dong ya. Untung banget. Jadi tahun 2000 edisi yang pertama, Ya. tahun 2002 edisi yang kedua, tahun 2008 edisi yang ketiga.
Oh, luar biasa ya. Ternyata memang seorang seniman itu memiliki kreativitas yang banyak ya. Sangat. Asal ada kemauan ya saya. Betul. Sama Kan- Mbak Yeni kan juga orangnya kan aktif juga. Jadi ini lu gak nyangka sampai lu jadi Nggak nyangka sama sekali. bisa menciptakan buku-buku sama sekali buku kan. kamus gaul ini nih. Enggak, karena aku nyusun itu tujuan utamaku cuma mendokumentasikan supaya ada rekam jejaknya. Ya. Udah, dan orang yang pengen tahu ada bukunya. Kan kalau kita pengen belajar masak Betul. ada buku masak. Iya benar. Mau belajar gardening ada bukunya. Nah ini pengen Benar. tahu bahasa gaul, ini deh bukunya gitu. Wah, luar biasa ya. Gitu, tau-taunya meleduk, say. Waduh, Oh. udah berapa? Lumayan deh, bisa beli rumah, Oh, alhamdulillah ya. rumah kucing. Mbak ini mesti denger dulu belakangannya kalau aku ngomong. Gue pikir Aku tuh masih ada buku udah bisa beli rumah, atau rumah kucing saya bohong. Ya lumayan lah pokoknya lumayan Oke. banget pada tahun-tahun itu ya, periode 2000 sampai 2010 deh. Oh, Ini booming banget ini. Saya ngomong-ngomong nih, di dalam berkarir, Mm-mm. ternyata lu hampir sama juga sama gue. Kayaknya masih muda tuh ya. Iya. Umur berapa lo? Aku waktu itu startnya model, aku Pragawati waktu itu Model. 14 tahun. Sama. Sama kan? Ya Allah, 14 tahun lu ya. Iya. Usia 14 tahun udah jadi model. Udah jadi model. Waktu itu aku inget banget guru catwalk modelingku nama Bu Dewi Motik Pramono. Oh, ada nih sebelah rumah Tetangga, gue. iya kan? Iyalah. Oh, tau gitu gue undang ya. Eka udah inget Jalan Surabaya nomor 34 itu namanya. Iya kan? Mbak Dewi. Iya, Mbak Dewi. Aduh, itu juga sampai sekarang masih eksis. Sama Dan Ibu. sayang banget sama aku. Nah, sama Ibu Min Uno. Bingung. Desa Etiket. Oh. Jadi Eka modeling dulu, mulainya dulu 14 tahun tuh aku masuk sekolah modeling school Puspita Marta. Masih inget nggak Marta Tilaar? Tahu. Punya Makanya Marta. duduknya rapi, kalau gue duduknya begini saya tuh kan. Duduknya pantesan rapi. Udah ikut Min Uno. Min Uno. Kalau gue selalu duduk itu sebelum pantat naik, kaki naik. Itu udah salah besar, jangan ditiru. Tapi Eka juga kalau di rumah begitulah. Terus Terus berkarir dari usia start di 14 tahun. 14 tahun. Nah, akhirnya yang membimbing aku untuk terus di dunia modeling tuh Bu Dewi. Bu Dewi. Motik Pramono. Jadi aku dari 14 tahun itu akhirnya terus modeling sampai kemudian aku ditawarin ikut Lenong Rumpi. Nah itu aku inget banget dulu kalau udah mau main lenong rumpi tuh gue udah depan TV, Say. Itu tahun 90. Sukses banget itu ya lenong Iya, rumpi ya. Iya. Sampai sekarang gue inget banget tuh kalau lenong rumpi lu. Iya. Padahal pemainnya banyak juga ya. Banyak. Tapi tetap lu gitu Iya. loh. Udah 3 dari pemain Lenong Rumpi yang udah nggak ada. Sama si The Traitors siapa? Hari The Freitas. Hari The Freitas masih ada, sehat. Yang udah nggak ada almarhum Tata Dado, almarhum Ade Juwita, Oh iya, udah sama banyak yang nggak ada ya. Iya, almarhum Robi Tumewu. Oh Robi Tumewu, iya ya. Robi Tumewu Desainer ya. Iya, desainer. Iya, aduh, alhamdulillah ya mudah-mudahan kita selalu Sehat. diberi usia panjang yang barokah, Amin. sehat selalu. Waktu lu main film Lenong Rumpi nih ya, yang paling berkesan peranan lu, karena sebenarnya tadinya lu nggak nyangka ya lu main Nggak. film Lenong Rumpi ya. Enggak. Hah? Sama sekali aku banyak. Kebayangan lu, masa gue jadi lenong gitu Iya. kan? Jadi Terus waktu gimana aku ceritanya? waktu itu masih model kan. Nah, Hari De Freitas kebetulan waktu itu penari Suara Mardika. Kan dulu Suara Mardika terkenal banget. Dia penari. Suatu hari dia nanya sama aku, dia bilang, Dep, gue mau ajakin lo main lenong. Terus gue, hah? Jadi lenong? Gue main lenong? Gila kali lu ye, masa gue main lenong, say? Kan gue model, kan gak mungkin gue main lenong. Coba aja, say. Enggak, aku gak mau ah. Gue gak bakal bisa, Eka bilang gitu. Udah nih, di kesempatan lain ketemu lagi nih sama dia. Dia bilang, say, ayo deh say, cobain main lenong. Terus aku bilang, Ri, gue tuh nonton lenong gue suka banget. Tapi gue main lenong, gue gak kebayang. Coba aja, dia bilang gitu. Kebayangnya kan lenong tuh peranannya didandanin kayak lenong. Kayak lenong. Apa gimana Iya, gitu kan? gitu. Kebayang lu gitu kali ya? Terus kan ngomongnya kan, apa lo, kenapa lo gitu. Sementara kan kita udah terbiasa dengan etiket, ya kan? Model kalau foto kan, gitu. Terus malah main lenong, aduh. Dia bilang coba deh.
Terus aku bilang karena nggak enak, kasihan juga kan dia udah berapa kali nanya. Gini Derry, gue coba ya. Kalau gue bisa, gue terusin. Tapi kalau gue nggak bisa, gue nggak mau lagi. Stop. Iya gitu. Akhirnya main nih kita pertama kali. Aku pertama kali mainnya tau nggak di mana Mbak Yeni? Zaman dulu tuh pasar seni Ancol. Ingat nggak? Ingat. Pasar seni itu kan selalu ada pertunjukan-pertunjukan tuh. Iya. Banyak pelaku seni pokoknya yang bikin Yang nontonnya ngedepok gitu kan, teateran gitu kan. Main di situ Mbak. Aku muncul di babak ketiga. Babak pertama Hari The Freitas udah muncul nih sama Ira Wibowo waktu itu. Sempet main. Ira Wibowo Iya. sempet main awal-awal kita tuh. Main, aku di belakang panggung Mbak. Itu yang namanya aku gemeter banget. Sampai begitu ada Hari nongol, siap. Gue bilang, Hari, gue gak jadi deh. Gue gak jadi. Takut kan. Gue gak jadi, gue gak jadi. Lo suruh gue fashion show, jalan 20 baju, gue jalan. Gue jabanin, jangan ini, jangan. Gak bisa. Udah tenang aja lo, tenang. Udah nih Mbak, akhirnya aku nenangin diri. Ya udah deh, apa yang terjadi deh, gitu kan. Muncul nih aku nih akhirnya di babak ketiga. Jadi adegannya tuh aku mesti marah-marah. Itu live banget Live ya. Mbak, live. Ya live. ampun. Aku ceritanya mesti marah-marah sama Ira Wibowo. Karena Ira Wibowo jadi pembantu, aku jadi nyonyanya madam. Jadi begitu aku keluar, zaman dulu kan masih yang mic-nya belum dipegang, ditaruh berstanding mic gitu kan. Jadi kita dari keluar kita mesti nyamperin ke mic. Itu yang namanya hati tuh udah nggak karuan. Terus aku mau sampai di mic, aku mau marah, aku mau bilang aduh gitu kan. Suaraku meletot saking deg-degannya. Aduh gitu kan. Orang ketawa Mbak. Malah gak sengaja. Malah nggak sengaja ketawa. Jadi di situ terus aku langsung bengong dulu. Ih kok ketawa ya? Berarti gue lucu nih. Akhirnya keluar. Pede langsung terus pede. Hey marah-marah lah segala. Malah jadi tuh acting ya. Malah jadi gitu Mbak. Gitu, Itu gara-gara. pengalamanku pertama kali. Baru dari situ terus Hari nanya mau lagi nggak Say? Mau deh gitu. Dibayar nggak dibayar terserah deh. Iya. Terus habis itu kita sempet karena terus Lenong Rumpi mulai terbentuk. Lenong Rumpi tuh masuk TV setelah 2 tahun off TV. Di apa namanya off show-nya dibawa nggak langsung masuk TV. Jadi kita pendekatan kita ke tim Lenong senior. Itu berapa episode yang waktu di TV muncul? Waktu di TV sih nggak banyak karena waktu itu kan kita cuma tayangannya 1 minggu sekali, nggak zaman sekarang stripping kan. Iya. Tapi gue selalu ngikutin tuh lucu banget. Gitu. Iya. Betawian banget ya, Iya. Betawian banget gitu. Terus peran yang paling berkesan kalau ditanya peran yang paling berkesan. Jadi aku pernah tuh adegannya ceritanya judulnya Rozali dan Juleha. Aku mau dijadiin Juleha. Terus aku bilang Juleha tuh ngapain? Juleha tuh gadis kampung, lugu, diem. Udah nih terus aku baca terus aku bilang, Ri, gue jangan jadi Julehanya deh. Kenapa? Itu kan peran utama katanya. Jangan deh Say. Lu jadi apa dong jadinya? Gue jadi ininya aja nih, perekan di pinggir jalan. Jadi adegannya cuma berdiri di pinggir jalan gini-gini. Cuma gitu-gitu. Gue jadi ini aja. Kayaknya gue bisa lebih keluar deh mainnya. Ya udah akhirnya ya jadi itu. Malah itu yang meleduk. Oh, punya feeling ya. Suka nggak nyangka kan perannya kecil, cuma benar, satu. itu dia. Iya benar. Iya. Jadi memang kalau kita tuh semua tuh harus dengan hati ya. Betul. Memilih sesuatu itu dengan hati. Jadi jangan lihat besar kecilnya, besar honornya atau kecil honornya, besar peranannya atau kecil peranannya, tetapi yang penting dia ngeklik di hati kita. Di hati kita. Iya. Terus kita bisa memainkannya ada tantangan. Betul. Dan kita suka. Dan gitu. kita suka. Jadi dari situlah akhirnya terus mulailah dikenal orang lewat Lenong Rumpi gitu. Berkembang itu karir. Terus lu nyutradarin juga. Nyutradarain juga. Kok bisa ya gue sampai hari ini tuh obsesi gue kepengen banget bisa nyutradarin. Iya, jadi nyutradarin apa nih Say? waktu itu menyutradarai mulainya kebetulan ditawarin sama Pak Rampun Jabi. Yeah. Pak Rampun Jabi terus nawarin, terus aku juga waktu itu sempat Pak kayaknya nggak kecepatan nih saya mulai. Ya Pak Ram bilang waktu itu kesempatannya sekarang, dicoba sekarang atau enggak gitu. Akhirnya aku coba waktu itu kita bikin Flamboyan 108.
sinetron komedi Flamboyan 108, terus dari situ baru aku drama bersama Yati Pangki. Oh, Mbak Yati sama Mas Pangki, judulnya Iya, iya. Maafkan Daku Bila Mencintaimu. Film layar lebar. Enggak, sinetron. Sinetron. Terus sama satu lagi itu sama almarhum Aji Mas Said, Di Bawah Naungan Cinta. Tapi layar lebar lu banyak juga main. Layar lebar gue lumayan lah, tapi nggak banyak banget juga gitu. Jadi waktu itu kalau film Lenong Rumpi 1 2, terus ada beberapa film-film komedi. Dapat penghargaan juga? Enggak, belum belum. pernah. Kayaknya nggak kayak iya kan dapat penghargaan. Tapi yang paling penting itu penghargaan dari masyarakat. Oh iya, itu yang paling utama, ya. Sampai hari ini alhamdulillah mereka masih mengenal. Betul. Itu luar biasa ya. Betul. Ya nggak sih? Jadi nih sekarang nih kesibukan lo apa aja nih? Jadi kesibukan Segambreng nih. Restoran punya, Say? Dulu tahun 2014. Sempet denger ya? Sempet. Makanan apa? Takigawa, Japanese food. Oh, Japanese food. Dulu Nah, yang viral banget tuh viral Japanese banget ya. Takigawa. Sampai dari yang mahal sampai yang murah Iya, ada di pinggir ada jalan semua, juga ya. iya. Oke. Jadi kita waktu itu aku bareng-bareng sama beberapa teman-teman akhirnya bikin restoran Takigawa yang aku punya di Kemang. Karena itu franchise kan. Takigawa, kayaknya gue kenal sih temen gue si Andreas ya. Iya, bener dia yang Temen punyanya. juga tuh 19. Iya. Sekarang mana tuh Andreas ya? Nggak pernah kelihatan. Nggak Ya. pernah kelihatan. 2014 Iya waktu itu. benar-benar. Dia nawarin ke teman-teman artis nih si Takigawa nih. Iya. Harus dihidupin lagi dong. Iya sih sebenarnya, tapi sekarang udah banyak sekali kan Japanese food di mana-mana. Waktu itu kita 4 tahun sempat 2010 sampai 2014. Ya paling nggak bikin Japanese food yang spesifik kumpulnya artis-artis gitu. Iya. Gitu. Jadi sebelum Lu aku bikin salon. salon. Aduh tadinya gue mau bikin barbershop say atau salon di sini. Pernah, jadi aku berbarengan tuh waktunya tuh salon sama Takigawa. Salon waktu itu aku kerja sama mungkin Mbak Yeni tahu Mance. Tahu Mance, Nah, di sini juga tempatnya dekat. Iya, aku kerja sama dia. Jadi sempet tuh, itu Mance juga kalau nggak salah antara 4 sampai 5 tahun kita waktu itu. Jadi aku usaha salon terus Takigawa, Japanese food gitu. Oke, jadi gini nih Say, siapa tahu ada jodoh, Iya. ada rezeki, yang paling penting ada kesehatan ya, Iya. panjang usia ya. Siapa tahu kita bisa berkolaborasi bikin bisnis. Betul. Jadi juga bisnis itu juga harus sendirian Say. Iya. Kalau rame-rame lebih seneng lagi. Iya. Eka mau kenalin sama Mbak Yeni. Yang mana? Kolaborasi Eke di konten YouTube Eke. Oh di konten YouTube. Kan Jadi Eka kan sekarang nih ya, lu pun bikin YouTube. bikin konten YouTube juga. Wah. Eka ada YouTube namanya Delman Girl. Oh, emak-emak bikin YouTube nih sekarang. Delman Girl tuh artinya Debbie Elman Bergaul. Bergaul. Debbie dan Elman. Oke, Aku mau mana- kenalin mana sama sih? Mbak Yeni. Mana? Masih bayi dianya. Bayi? Masih. Umur berapa? Masih balita. Balita. Masih nyusu dia. Emang udah bisa jalan ke sini balita? Oh, pinter dia. Jalan sendiri bisa. Bentar ya dipanggil ya. Oke sayang. Elma Dogi kali ya. Halo, apa kabar? Jadi aku ini emang baru lahir. Baru lahir dia. 2 minggu nih. Baru Masih 2 minggu. Masih Wah, ya bayi ajaib nih kalau Iya. lihat ini ya. Ampun. Dia membelah diri. Amuba. Aduh, Serius, oh ini jadi partner. Partnerku. Patungan juga dong lu ya. Patungan kita Patungan kita. Oh, patung. Jadi Oh, kita tadi ngobrol nih mau berkolaborasi. Berkolaborasi. Buka kesempatan pekerjaan seluas-luasnya. Iya. Jadi gue juga sekarang ikut gabung dong sama lu. Say. Nah, Boleh dong. boleh. Iya dong. Biar gue juga muda seperti bayi. Iya. Boleh bener. Kalau menurut aku juga kolaborasi itu penting ya. Iya. Kolaborasi itu malah bukannya melemahkan kita, Iya. tapi menguatkan kita untuk membuka Peluang-peluang. peluang sama brand image kita yang tadinya kayak Sis Debbie kan ya udah yang dikenal ya anak-anak cere-cere kan nih bocil-bocil ini pada nggak tahu nih. Nah karena dia main sama aku habis itu kita panggil bintang tamunya yang seumuran sama aku juga yang lagi viral juga, jadinya orang-orang nggak kenal sama
sama sis Debbie gitu. Banyaknya kalau mama aku jalan nih di mall nih gitu terus emaknya mana gitu, mana bundanya mana bundanya. Ya, gitu. Pokoknya kita tuh adik kakak. harus aktif ya. Aktif dan kreatif tuh tidak boleh mati. Iya, betul. Harus semangat terus. Nah, bagus banget lu ya. Lu berkolaborasi sama yang baru lahir. Kita ke bawah muda Maksudnya baru terus. lahir di dunia entertainment. Iya, dunia entertainment Yang gitu. penting semangat, kita jadi muda terus. Betul. Penting lo itu. Jadi menariknya aku waktu itu kenapa akhirnya berkolaborasi sama Dese karena Dese aktif juga menggunakan bahasa gaul. Gaul, Nah, aku nggak menyangka, aku pikir bahasa gaul itu Seusia kan, ini. bahasa Iya. gaul itu kan usia aku kan. Iya. Kok ini anak muda pinter. Terus akhirnya aku ajak ketemuan kayak gitu juga, Mbak. Nggak sengaja ya. Dasarnya juga nggak kenal, nggak saling Akhirnya kenal. Tuhan mempertemukan. Mempertemukan. Di konten aku sebenarnya banyak juga yang bilang untuk bikin kamusnya, karena yang nonton aku kan bukan seumuran sis Debbie kan, yang nggak tahu kalau nggak tahu kalau ada kamusnya. Udah bikin kamusnya Ini dong. gue sekarang dikasih kamusnya. Nanti mau ada kamus lagi di era lu gitu kan. Ya, jadi mau kayak ya mungkin sesuatu yang berbeda, mungkin nggak buku atau mungkin berbentuk aplikasi atau Iya, mungkin iya. di sosial medianya Betul, sis Debbie iya, kayak gitu. Nah jadinya waktu itu aku ngerasa kayak ya udah ayo aku mau diajak collabs gitu. Dan Betul. sis Debbie juga jadinya narik aku ke dunia entertainment. Sis Debbie, aku juga narik sis Debbie ke dunia sosial media Iya, gitu. iya, Jadinya iya. kita saling apa ya? Ya, collab. collabs gitu. Jadi kita saling ngebuka Support. peluang lagi yang baru. Oke. Jadi lu tuh sekarang berkolaborasi buat YouTube sama Sis Deb. Ya. YouTube emang kayak talk show-nya kayak Talk podcast. show, podcast Kalau kita. mamanya yang TikTok itu kita punya sendiri-sendiri tapi selalu ada sis Debbie Oke. di konten aku Kita selalu bikin Sis Debbie konten. juga ada aku. Terus ada pesan-pesan nggak untuk para sahabat-sahabat Yeni Rahman? Nah. Apa nih pesan-pesannya saya? Pokoknya kalau aku iya pesannya paling ya seperti tadi yang kita udah bicarakan Yang paling penting kan. kita tetap semangat. Tetap semangat. Nggak boleh mati dari kreativitas. Betul ya. Udah gitu juga kalau selama kita masih kreatif, lakukanlah apapun itu lakukanlah gitu karena ya fisik kita boleh menjadi tuir tapi semangat kita harus tetap semangat Iya, say. semangat 45. Ember, yey apa sih? Kalau aku yang pasti Buat yang baru-baru lahir. Ya, Ember. buat yang baru lahir di dunia entertainment, menurut aku kolaborasi itu penting banget. Ya, aku bersyukur banget bisa akhirnya ketemu, diajak bikin konten bareng sama sis Debbie gitu. Menurut aku ketika ada opportunity atau kesempatan buat yang baru-baru nih, ambil aja semuanya gitu. Soalnya aku gitu dulu Betul, sis, betul. aku cuma mau eksklusif kayak penyanyi, nggak mau ngapa-ngapain. Sekarang jadi cowaan, maksudnya jadi komedi gitu. Nggak Justru apa-apa. banyak belajar, pokoknya Bener. banyak belajar, banyak denger, banyak lihat gitu kan, itu yang Iya. paling utama. Terus kalau mau main di sosial media, mainlah yang wise, Iya, yang bijaksana, jangan nggak Iya. usah yang aneh-aneh. Iya. Bikin yang lucu-lucu aja, yang bikin orang ketawa, yang jangan bikin orang stres Betul. gitu. Karena bikin orang senyum itu juga ibadah. Betul. Oke sahabat Yeni Rahman, seneng banget aku ini bisa ngobrol-ngobrol begini. Berarti inget nih khususnya untuk yang emak-emak atau untuk yang baru lahir, kita tetap semangat. Tidak boleh berhenti dari kreativitas kita. Jangan pernah melihat usia kita ya. Betul. Tapi kita harus terus belajar bersyukur dan semangat untuk tetap berkreasi, memberikan manfaat buat orang banyak. Amin. Oke? Amin. Sampai Terima jumpa. kasih sayang. Sampai Sama-sama. jumpa lagi. Aku Alia Rohali. Inspiratif banget. Bye.